Apa kabar sahabat sekalian? Semoga sahabat selalu sehat dan dapat menjadi pribadi yang menginspirasi bagi banyak orang. Cerita ini sudah sangat familiar sejak masa sekolah, namun di balik cerita ini ada makna yang besar yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa kisahnya? Dan bagaimana pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini? Ikuti kisahnya sampai selesai dan jangan dilewati. Siang itu, ratusan lalat sedang berpesta pora di sebuah tong sampah di depan sebuah rumah mewah. Seorang pembantu dari rumah tersebut terlihat berjalan terburu-buru untuk keluar rumah dan lupa untuk menutup pintu rumah itu. Seekor lalat yang berada pada kerumunan itu melirik pada pintu yang terbuka, lalu dia masuk ke rumah dan langsung menuju meja makan. Di dalam hati si lalat berkata, "Bosan aku makan dari tong sampah terus, sekali-sekali makan yang segar-segar lah," sambil menikmati makanan yang ada di meja makan tersebut. Setelah beberapa saat si lalat pun kenyang dan dia ingin keluar dari rumah itu secepatnya sebelum keberadaannya diketahui oleh si pemilik rumah. Si lalat kemudian menuju pintu tempat dia masuk tadi, tapi ternyata pintu itu sudah tertutup rapat. Lalat itu kini hanya bisa melihat teman-temannya dari balik jendela kaca sambil terus berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Tanpa lelah si lalat menabrakkan dirinya pada jendela kaca agar bisa keluar secepatnya, tapi dia tetap tidak berhasil. Dan pada sore hari, si lalat sudah terkapar di lantai. Dia sangat kelelahan dan frustasi karena terus menabrakkan dirinya ke jendela kaca itu. Lalu pada waktu yang tidak begitu lama datanglah segerombolan semut yang sedang mencari makan. Tanpa ada sedikit pun perlawanan dari si lalat, gerombolan semut berhasil menaklukkannya dengan sangat mudah. Gerombolan semut itu lalu menggotong si lalat menuju sarang mereka. Dalam perjalanan gerombolan semut itu berbicara satu sama lain, "Kenapa si lalat ini bisa sekarat seperti ini ya?" Si prajurit menjawab, "Sebenarnya dari tadi lalat ini berusaha keluar, tapi akhirnya dia frustasi dan kelelahan. Bukannya dia sudah berusaha keras. Seharusnya kan dia berhasil keluar." Ya memang seharusnya seperti itu, masalahnya dia hanya melakukan hal yang sama saja terus-menerus. Dia menabrakkan diri ke kaca. Coba seandainya dia terbang sedikit ke atas. Di atas jendela kaca itu kan ada lubang udara, dia bisa keluar dari situ." Pesan moral dari cerita ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika kita melakukannya dengan cara yang sama. Memang benar adanya bahwa kita bisa berhasil dengan satu cara, contohnya batu saja bisa berlubang jika terus-menerus ditetesi oleh air. Yup, itu betul sekali. Pesan moral dari cerita ini, seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Einstein, jangan mengharapkan hasil yang berbeda jika kita melakukannya dengan cara yang sama. Memang benar adanya bahwa kita bisa berhasil dengan satu cara, contohnya batu saja bisa berlubang jika terus-menerus ditetesi oleh air. Yup, itu betul sekali, tapi masalahnya berapa lama kita harus bertahan dan menunggu. Bagaimana jika kita melakukannya dengan cara yang berbeda? Restitusi tindakan adalah sebuah cara untuk berubah. Tidak dengan tetesan air lagi tapi menggantinya dengan pancuran air, tentunya batu akan lebih cepat berlubang. Semoga cerita ini menginspirasi.